Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Jadi pada presentasi kali ini HG1 akan mempresentasikan tentang materi yang akan kami sampaikan pada malam ini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dalam Home Group 1. Yang pertama ada saya sendiri, Kak Sukairini Putri. Yang kedua ada Kayla Tafsir. Yang ketiga ada Azara Angelina. Yang keempat ada Diantara Sita. Yang kelima ada Chansah. Dan yang keenam ada Zevanya Yenima Anadel. Untuk yang selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama ada pendahuluan. Indonesia sebagai negara hukum pasti saling berhubungan dengan sebuah sistem demokrasi. Indonesia menganut sistem demokrasi yang otomatis tidak akan bisa berjauhan dengan hukum. Dua konsep ini menjadi sistem kekuasaan terhadap berjalannya roda pemerintahan Indonesia agar terjaganya sebuah kestabilan di negara Indonesia. Sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila negara tersebut dapat melindungi HAM dan mempertahankan harkat martabat setiap warga negaranya. Begitu pula dengan hukum yang memiliki tujuan sebagai wadah perlindungan untuk manusia baik individu maupun kelompok. Nah, masyarakat Indonesia memiliki peran penting dalam memahami wawasan Nusantara, sebab akan menjadi pedoman bagi individu, kelompok, hingga golongan dalam kelangsungan hidupnya di segala aspek kehidupan. Dengan memahami wawasan Nusantara, masyarakat Indonesia akan memiliki sudut pandang terkait dirinya dengan lingkungannya. Wawasan Nusantara merupakan bentuk perwujudan dari NKRI yang berperan sebagai negara hukum yang menjunjung hak asasi manusia atau HAM. Wawasan Nusantara berlandaskan pada Pancasila dan juga UUD 1945. Wawasan Nusantara memiliki kaitannya dengan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah situasi di mana suatu hal tertentu harus diwujudkan agar proses untuk meraih tujuan nasional itu dapat berhasil. Pencapaian tersebut membutuhkan sebuah konsep yang sesuai dengan karakteristik dan ciri dari bangsa Indonesia. Nah, dengan wawasan Nusantara inilah kita memiliki pengetahuan dalam memilih tindakan yang nantinya akan kita terapkan sesuai perjuangan, sikap rela berkorban masyarakat, dan rasa cinta tanah airnya untuk bangsa Indonesia. Selanjutnya ada poin penting dalam LSPB. Yang pertama itu ada demokrasi Indonesia. Nah, demokrasi Indonesia ini merupakan sistem pemerintahan yang memberi hak kebebasan warga negaranya untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sejarah demokrasi Indonesia berjalan dengan dinamis. Indonesia telah mengalami beberapa transisi demokrasi, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin atau masa Orde Lama, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, dan demokrasi Pancasila pada era reformasi yang berlangsung sampai sekarang. Pada tahun 1998, Orde Baru runtuh akibat tekanan masyarakat dan mahasiswa serta terjadi reformasi politik yang mengubah tatanan politik di Indonesia menjadi lebih demokratis. Sebagai negara demokrasi dalam sistem politik dan pemerintahan, Indonesia memiliki lembaga-lembaga penting yang diantaranya Presiden sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara. DPR sesuai dengan namanya atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif yang mewakili suara rakyat, KPU yang bertugas mengawasi serta mengatur kegiatan pemilihan umum di Indonesia, dan MK untuk menguji UU terhadap UUD 1945, pembubaran partai politik, serta memutus atau menyelesaikan sengketa konstitusional. Kemudian yang kedua ada negara hukum dan hak asasi manusia. Negara hukum sendiri memiliki hubungan yang erat dengan hak asasi manusia atau HAM. Keduanya memiliki keterkaitan yang mana hukum memiliki fungsi sebagai sebuah perlindungan untuk HAM. Indonesia merupakan negara hukum yang mana sejak kemerdekaan, Indonesia memegang dua tipe hukum yang menjadi landasan. Hukum yang diterima ada pada konsep Rechtsstaat dan prinsip keadilan pada rule of law. Berdasarkan dari prinsip keadilan, hukum ini sendiri memiliki tujuannya tersendiri sebagai wadah perlindungan manusia, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Jika tidak ada hukum, maka tidak ada keadilan. Maka dari itu, kehadiran HAM di sini menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. HAM bertujuan sebagai alat perlindungan manusia dari segala bentuk kekerasan dan hak-haknya. Di balik semua proses pembentukan konsep HAM ini, ada hal-hal yang menimbulkan pro dan kontra antara pendiri bangsa Indonesia, yaitu
Kubu Soekarno, Supomo, dan kubu Muhammad Hatta Yamin. Perlindungan HAM dalam negara hukum terlaksana dalam undang-undang dan juga konstitusi. Maka dari itu, dari sini dapat kita lihat dengan jelas bahwa HAM dengan negara hukum memiliki hubungan secara formal dan material. Hal ini dimaksudkan sebagaimana bahwa perlindungan terhadap HAM ini menjadi sebuah elemen utama pada konsep negara hukum di Indonesia. Tidak hanya itu, setiap tindakan yang diselenggarakan oleh negara pun harus sesuai dengan aturan hukum sebagai asas legalitas. Pada dasarnya, semua kebijakan di negara Indonesia memiliki tujuan sendiri, yaitu untuk melindungi HAM. Wawasan Nusantara adalah prinsip dasar negara Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan rasa persatuan, identitas nasional, dan integrasi di antara keragaman budaya dan masyarakat Indonesia. Ini digunakan sebagai kerangka kerja untuk membangun nasional dan kebijakan luar negeri, dan berfungsi sebagai prinsip panduan untuk membangun dan kebijakan luar negeri negara. Pemerintahan telah menerapkan berbagai kebijakan dan program untuk mempromosikan integrasi ekonomi, sosial, dan politik di antara sebagai daerah di negara ini. Pelestarian warisan budaya, kurikulum pendidikan nasional, keseimbangan regional, dan kebijakan luar negeri. Konsep wawasan Nusantara menempati posisi yang signifikan dalam lanskap politik dan sosial Indonesia, dan terus menjadi prinsip penting dalam pembangunan kemajuan negara. Yang keempat ada ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah hal-hal yang berkaitan dengan keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan merupakan kondisi ideal yang dimiliki oleh suatu negara dalam mengembangkan kekuatannya, sehingga bisa menghadapi berbagai macam ancaman yang datang, mengganggu kelangsungan hidup bangsa, baik itu dari internal maupun eksternal. Pedoman yang digunakan dalam konsep ketahanan nasional adalah astagrata, atau perangkat hubungan yang saling berkaitan dalam membentuk perilaku masyarakat. Ketahanan nasional bertujuan untuk menjaga bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mencapai ketentraman umum, berkehidupan bangsa, serta mengerjakan disiplin dunia dengan dasar kemerdekaan, pemufakatan, dan keadilan sosial. Ketahanan nasional tidak hanya sekedar kekuatan fisik belaka yang dimiliki suatu bangsa, namun kekuatan moral bangsa juga dibutuhkan dalam rangka menjaga negara dari ancaman-ancaman. Kemudian beberapa fungsi dari ketahanan nasional antara lain, daya tangkal sebagai konsepsi penangkalan dapat berfungsi sebagai pengarah, pengaruh dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, serta cara kerja yang intersektor serta multidisipliner. Ketahanan nasional berfungsi sebagai pengarah yang bertujuan untuk membuat masyarakat dapat hidup makmur dan adil. Contoh ketahanan nasional yaitu seperti berlakunya hukum yang tegas dan adil serta karakter generasi muda yang kuat. Selanjutnya ada keterkaitan antara LSPB, Demokrasi Indonesia, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wawasan Nusantara, serta Ketahanan Nasional. Demokrasi Indonesia sebagai sistem pemerintahan memberikan kebebasan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan didukung oleh prinsip-prinsip hukum yang melindungi hak asasi manusia. Negara hukum dan hak asasi manusia menjaga perlindungan hak-hak individu melalui hukum dan konstitusi sebagai prinsip utama dalam sistem hukum Indonesia. Wawasan Nusantara berperan dalam memperkuat identitas nasional dan integrasi budaya, serta menjadi panduan dalam pembangunan nasional dan kebijakan luar negeri. Ketahanan Indonesia melibatkan kekuatan fisik dan moral bangsa untuk menjaga keutuhan dan keberlanjutan negara, termasuk dalam aspek hukum, kesejahteraan, keamanan, dan pengelolaan masalah kependudukan. Sepokok bahasan tersebut saling melengkapi, berkontribusi, dan berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis, melindungi hak asasi manusia, mempromosikan integrasi sosial dan budaya, serta menjaga keutuhan dan keberlanjutan bangsa Indonesia secara holistik. Refleksi kelompok terhadap LSPB. Kita para pemuda memiliki peran penting sebagai generasi penerus bangsa. Kita harus menyadari dan memahami panca dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menjaga persatuan sebagai pemuda menghadapi tantangan integrasi nasional dan
kesatuan bangsa Indonesia ketika kita masih muda mengerti bahwa tindakan kecil sangat berarti dan gampang menghadirkan feminitas. Memorasar, Safer, sedingin bekerja sama dengan kebijakan dan jujur. Kesimpulannya, masyarakat Indonesia memiliki peranan penting dalam memahami wawasan Nusantara. Poin-poin penting yang bisa dijadikan acuan seperti demokrasi Indonesia, negara hukum dan hak asasi manusia, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Keempat poin tersebut saling berkesinambungan dalam menjaga keutuhan dan keberlanjutan bangsa Indonesia. Dengan mempelajari hal tersebut, diharapkan kita dapat memiliki pengetahuan dalam memilih tindakan yang nantinya akan diterapkan, seperti sikap rela berkorban, dan rasa cinta tanah air untuk bangsa Indonesia. Baik, sekian terima kasih untuk teman-teman yang sudah presentasi. Dari kami mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Semoga materi presentasi kami bisa memberikan ilmu dan insight yang baru untuk teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.